Apakah orang percaya juga dihakimi? Dan apakah orang percaya juga dihukum? Mari kita lihat fakta-fakta Alkitab. Fakta pertama, hari penghakiman itu ada. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Matius 10 ayat 15. Coba dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian Matius 11 ayat 22. Coba dibaca. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, jadi hari penghakiman itu ada. Hari penghakiman juga disebut di dalam Perjanjian Lama, salah satunya di Yehezkiel 35 ayat 5. Perihal Sodom dan Gomora, kita tahu bahwa kota tersebut karena kejahatannya Allah telah membumi hanguskannya. Namun di sini disebut tanggungannya lebih ringan. Namun ini akan dibahas tersendiri. Fakta kedua, ada dua macam tahta pengadilan. Yang pertama, pengadilan tahta putih. Yang kedua, tahta pengadilan Kristus. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok dibedakan? Mari kita lanjut. Pengadilan tahta putih dijelaskan di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Dijelaskan dalam perikop tersebut sebagai berikut. Yang duduk di tahta itu dia, maksudnya Yesus. Yang berdiri di depan tahta itu orang-orang mati, besar dan kecil. Kemudian apa yang dilakukan? Yang pertama, membuka kitab-kitab. Kitab-kitab apa saja? Di situ ada dua macam. Yang pertama, membuka semua kitab. Kemudian yang kedua disebut kitab lain. Kitab lain di situ disebutkan yaitu kitab kehidupan. Kemudian yang dilakukan yang kedua adalah menghakimi. Orang-orang mati dihakimi, dijudge. Dalam bahasa Yunani pakai kata ekritesen, yang kata dasarnya krino, membalas, menghukum. Menurut apa? Menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Kemudian disebutkan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Itu tentang pengadilan tahta putih. Tentang pengadilan Kristus bisa dibaca di 2 Korintus 5 ayat 10, juga Roma 14 ayat 10. Coba baca yang 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kata tahta pengadilan atau judgment seat di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata bematos. Baca Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kata tahta pengadilan atau judgment seat di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata bemati.
Berbeda dengan kata yang dipakai pada pengadilan tahta putih. Di situ menggunakan kata ekritesan yang kata dasarnya krino yang berarti condemn, panis atau menghukum, revenge atau menuntut balas. Apa yang terjadi pada pengadilan Kristus? Mari kita simak kata Alkitab. Mazmur 62 ayat 12 berbunyi, "Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya." Membalas di sini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata tesalem yang artinya reward. Dalam Alkitab Indonesian Literal diterjemahkan memberi upah, jadi bukan dalam arti menghukum. Yesus sendiri berkata dalam Matius 16 ayat 27, bunyinya, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Membalas di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata apodosei yang artinya to give away, menghadiahkan, reward. Paulus menulis dalam Efesus 6 ayat 8, bunyinya, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Menerima balasan di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata komisetai yang artinya to provide for, menyediakan, memberikan. Fakta ketiga, pengadilan untuk orang percaya bukan untuk menghakimi dosa. Kita baca Mazmur 103 ayat 10 sampai 11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mika menulis dalam Mika 7 ayat 17, bunyinya seperti ini, "Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Nah, jelas bahwa ini bukan penghakiman untuk menentukan siapa yang masuk surga. Dosa-dosa orang percaya bukan menjadi isu pada pengadilan Kristus. Dosa-dosa orang percaya telah ditebus. Kita lanjut fakta-fakta Alkitab lainnya. Kita baca beberapa ayat, yaitu Roma 8 ayat 1, Yohanes 5 ayat 24, Galatia 3 ayat 13, dan 1 Petrus 2 ayat 24. Roma 8 ayat 1 itu tentang nasib orang percaya sudah ditentukan. Bunyinya seperti ini, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Yohanes 5 ayat 24 itu tentang memperoleh hidup yang kekal. Bunyinya seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Galatia 3 ayat 13 itu tentang kutuk sudah dihapus, sudah dipatahkan.
Bunyinya seperti ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sedangkan 1 Petrus 2 ayat 24 itu tentang dosa sudah lunas dibayar. Bunyinya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Jadi, apakah orang percaya diadili? Jawabnya ya, kita dihakimi, tetapi tidak dihukum. Kenapa? Karena Yesus telah memikul dosa kita. Hukuman yang seharusnya kita terima telah ditimpakan kepada Yesus. Yesus telah mati gantikan kita. Kita diadili bukan untuk dihukum, namun untuk dikasih reward. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.